Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Nur Hafidoh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup, kelebihan atau kekurangan, dan teknik serta pengembangan instrumen penilaian kompetensi sikap. Perlu diketahui, dalam kurikulum 2013 yang saat ini digunakan dalam dunia pendidikan, sudah tentu ada proses yang namanya penilaian, yang mana dalam penilaian itu tidak hanya menilai hanya satu sisi saja. Apalagi dalam kurikulum 13 ini yang menggunakan penilaian autentik, ada 3 penilaian utama yang wajib dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian penilaian kompetensi sikap. Pengertian penilaian kompetensi sikap adalah penilaian yang menilai kecenderungan perilaku siswa sebagai hasil pendidikan, baik dalam kelas ataupun di luar kelas. Penilaian sikap sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian yang lain, di mana teknik penilaian ini juga berbeda. Penilaian sikap ini ditujukan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti siswa sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dituju oleh pendidik tersebut. Baik, yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya akan menerangkan tentang ruang lingkup penilaian kompetensi siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yakni ruang lingkup penilaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap terdiri dari 5 jenjang, yakni yang pertama, kemampuan menerima. Kemampuan menerima adalah kepekaan seseorang dalam menerima atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Yang kedua, kemampuan merespon. Kemampuan merespon atau menanggapi adalah kemampuan seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Yang ketiga, kemampuan menilai. Kemampuan menilai atau valuing adalah kemampuan memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan merugikan. Yang keempat, kemampuan mengatur. Kemampuan mengatur adalah kemampuan mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Yang terakhir, yang kelima, kemampuan berkarakter. Kemampuan berkarakter adalah kemampuan memadukan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Sekian presentasi dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian, kelebihan atau kekurangan penilaian kompetensi sikap. Sebagai suatu paradigma baru, penilaian sikap memiliki keunggulan dalam melaksanakannya pada suatu proses belajar mengajar berlangsung. Adapun keunggulan dalam penilaian sikap antara lain yang pertama yaitu menumbuhkan percaya diri karena peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian peserta didik dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri karena metode ini merupakan metode untuk introspeksi diri. Kemudian peserta didik dapat termotivasi untuk berkata jujur dan objektif dalam suatu hal. Kemudian yang terakhir, termotivasi untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Misalnya berkata jujur, tidak sombong, pemaaf dan tidak berzina, serta memelihara amanah dan janji. Di samping keunggulan tersebut, penilaian sikap juga memiliki kekurangan, yaitu sulit memutuskan instrumennya. Kemudian di dalam pelaksanaannya terdapat objektivitas guru, tidak berkata jujur dan tidak amanah kepada dirinya sendiri. Ya, saya akan menjelaskan tentang teknik dan pengembangan instrumen. Menurut Hajar, dalam
suatu penelitian tertentu, peneliti harus mengikuti langkah-langkah pengembangan instrumen, yaitu mendefinisikan variabel, menjabarkan variabel ke dalam indikator yang lebih rinci, menyusun butir-butir melakukan uji coba, menganalisis kesalahan dan keterandalan reliability. Surya Brata berpendapat bahwa langkah-langkah pengembangan alat ukur, khususnya atribut non-kognitif, adalah pengembangan spesifikasi alat ukur, penulisan pernyataan dan pertanyaan, penelaahan pernyataan atau pertanyaan, perakitan instrumen untuk keperluan uji coba, analisis hasil uji coba, seleksi dan berkaitan instrumen, administrasi instrumen, penyusunan skala dan norma. Secara lebih rinci, Jali dan Mujiono menjelaskan langkah-langkah penyusunan dan pengembangan instrumen, yaitu sintesa teori-teori yang sesuai dengan konsep variabel yang akan diukur dan buat konstruk variabel, kembangkan dimensi dan indikator variabel sesuai dengan rumusan konstruk variabel, buat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi indikator, nomor butir, dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator. Terapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kognitium dari suatu kutub ke kutub lainnya yang berlawanan, dan tulis butir-butir instrumen baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Biasanya butir instrumen digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan atau pertanyaan positif dan kelompok pernyataan atau pertanyaan negatif.